Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali pada saat hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih mempertemukan kita pada saat hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami ingin menikmati Engkau lebih dan lebih lagi Bapak. Hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan Dengan korban, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari lebih lagi angkat pujian ini, masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami nampak keagungan-Mu, ku nampak keagungan. Serukan Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk
bersyukur Tuhan. Kami bangga miliki Engkau, Kau segalanya. Ini hidup kami Tuhan, kami puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Raja di atas segalanya. Haleluya. Bersyukur buat karya-Mu, kami bersyukur buat cinta-Mu, kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami diizinkan untuk menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan, kami nikmati, oh Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau terus sembah Engkau, kami mau terus tinggikan Engkau Raja di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Haleluya, salam sahabat Kristus. Dimanapun saudara berada, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Wahyu, dan saya juga bersama dengan Pendeta Hengki dan beberapa kru yang ada bersama-sama untuk bersama-sama kita merayakan kemurahan kebangkitan Yesus dan perkara yang dahsyat. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, lagu yang menjadi kesukaan kita dan kesukaan saya, maksud saya, yang menjadi berkat buat saya dan sangat menguatkan saya dan menghibur saya dan menjadikan kenyataan dalam sebuah mimpi-mimpi hidup kami. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya.
Sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada beta, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Oh, Tuhan mengubah yang miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Rencana Tuhan atas hidup kami adalah rencana keberkatan yang melimpah. Dan yang kedua, kami percaya situasi apapun ekonomi kehidupan masa depan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus merubah keadaan kami. Yang terkutuk menjadi diberkati, yang miskin dijadikan kaya, yang berdosa dibebaskan dari segala belenggu dosa dan hidup di dalam kemerdekaan. Dan banyak perkara yang terjadi ketika Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib. Haleluya. Urapi kami dan urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada. Biarlah menit-menit ke depan adalah menit-menit di mana Tuhan berbicara dan melakukan mujizat buat kami, teristimewa merubah keadaan kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Seberapa banyak yang percaya hidup saudara ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Yang setuju lambaikan tangan dan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada yang sedang mengikuti program ini. Saudara-saudara yang ada di Sumba, di kota-kota yang lain, di Bali, di Lombok, di saudaraku di NTT, bahkan Singapura, Malaysia, Jakarta. Dan dimanapun mereka berada yang setia mengikuti program ini, doa saya sebagai hamba Allah, saudara tetap diberkati Tuhan. Sahabat-sahabat saya di Jajak yang ada di Lumajang dan juga yang ada di Jember. Saudaraku terima kasih. Pulau Merah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sering saya katakan kita suka berkhotbah. Di minggu lalu saya singgung terjadi 8 pertukaran di atas kayu salib. Haleluya. Saudaraku yang dikasih, artinya apa saudaraku? Kematian Yesus, terjadi pertukaran di atas kayu salib, dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa menepati segala janji-janjinya. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tulis di satu saudara, tepuk dada saudara, saudara katakan sama-sama, Tuhan Yesus Kristus tidak berubah. Haleluya. Janjinya dan kuasanya dan kasihnya atas seluruh kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya bersama dengan pendeta Hengki dan beberapa staf pendeta yang lain kemarin dikagetkan dengan sebuah kejadian yang menurut saya itu impossible. Kami berdoa bersama-sama di tempat lokasi bangunan, hampir sekitar mungkin 12, 15 sampai 17 orang staf dan sama-sama mendoakan bangunan. Tuhan, bukakan pintu surga untuk pembangunan gerejamu yang sedang kami kerjakan hari ini, saudara. Saudaraku, terjadi sesuatu kejadian yang mustahil. Kita amin.
Kita berada di lantai 3 waktu itu. Mereka ada seorang ibu-ibu yang sederhana, seorang janda sederhana yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia datang dan ketemu saudaraku, hanya pedagang sayur, keren banget. Dan dia datang menitipkan sejumlah uang yang sangat banyak menurut ukuran kami dan ukuran seorang janda. Saudaraku, dia berkata, "Pak, kami titip uang ini untuk pembangunan gereja Tuhan." Keren banget. No name ya Pak, artinya jangan disebut, biar hanya Tuhan dan pendeta yang tahu. Keren. Saudaraku, ketua pembangunan saya ceritain menangis saudaraku. Kenapa saudaraku? Yang melakukan tindakan radikal hanyalah seorang janda penjual sayur di pasar. Dan jumlah yang diberikan fantastik dan luar biasa. Kalau yang memberikan yang lain pengusaha dengan jumlah itu ya biasa, tapi jumlahnya sangat luar biasa. Kadangkala saya timbul dalam pertanyaan dalam hidup kita. Kadangkala ketika kita bekerja keras habis-habisan, kita tidak ngerti apa yang kita bahas hari ini adalah apa tujuan kita diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tujuan Tuhan memberkati kita untuk apa? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana, ya kita tidak ngerti. Apakah kita hanya diberkati supaya kita memang tujuan sudah berkati. Tapi ada next tujuan yang diberikan Allah ketika saudara dan saya diberkati. Ketika saya melayani di satu kota Jakarta di PIK saudaraku. Yang dampingi saya, membisiki saya. "Bro, ukuran sepatu bro berapa?" Saya bilang tergantung awal bulan atau akhir bulan. Saudaraku, kalau awal bulan ya kecil, tapi kalau akhir bulan besar. Saudaraku, karena keuangan sudah mulai menipis gitu paling tidak. Kebanyakan orang di akhir bulan. Tapi saudaraku, akhirnya jam pertama saya khotbah, dia keluar. Jam kedua aja apa saudaraku ada jeda waktu untuk dia balik keluar dan dia membawa sepasang sepatu yang mereknya lumayan. Balenciaga. Dan sekitar harganya 12-13 juta. Saya tanya, saya ini pendeta kampung untuk apa? Tapi rupanya Tuhan memberkati ada tujuan. Anak saya yang paling besar membutuhkan sepatu cat yang seperti itu. Jadi papanya enggak usah beli, Tuhan sudah sediakan. Ketika balik saya mikir, untuk apa Tuhan? Nah banyak orang tidak tahu tujuan Tuhan memberkati kita. Apakah untuk koleksi tas-tas yang mahal? Apakah untuk koleksi mobil yang mahal? Koleksi rumah yang mahal? Mazmur 67 ayat yang 2 dikatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Rupanya tujuan Tuhan itu saudaraku, saudara saya diberkati. Jangan pernah curiga. Makanya kata keselamatan, sojo itu diselamatkan jasmani, jiwani dan badani. Komplit diberkati Tuhan. Ketika bicara masalah berkat, itu komplit, paket komplit. Tidak hanya berbicara masalah finansial, keuangan, no. Tapi semuanya, kesehatan rohani, jasmani dan jiwani. Kalau saudara melihat ayat tadi bahwa saudara sang kiranya Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita dan kita menyinari dengan wajahnya. Tujuan Tuhan kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Tulis di komentar saudara, tujuan Tuhan adalah saya dan saudara diberkati. Katakan tujuan Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya ketika saudara diberkati dengan segala kelimpahan, dengan segala penyediaan, dengan berkat yang melimpah dalam kanda dua perkara jasmani, untuk apa? What for? Saudara dan saya diberkati. Dan hari ini kita membahas tujuan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi sebelumnya kita melihat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Berbahagialah, blessed are the poor in the spirit, for they in the kingdom of heaven. Saudaraku, sering katakan ada kata yang di situ ditulis kata bahagia. Makarios berarti blessed
atau blessed atau sukacita. Saudaraku, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Itu adalah orang yang terus haus akan Tuhan. Di satu sesi yang lalu saya berkhotbah tentang bagaimana menjaga rasa haus orang yang miskin di hadapan Allah. Kata berbahagia makarios, blessed atau sukacita. Tapi sebenarnya kata miskin dalam bahasa Yunani adalah penes. Tidak kaya, tidak punya apa-apa. Makanya kalau punya anak jangan dikasih nama, saudaraku, penes. Kata petokos dalam bahasa Yunani, miskin, sangat miskin. Apabila tidak ditolong akan mati kelaparan in the spirit, dalam roh. Jadi orang yang berbahagia itu saudaraku, kata ini dilatar belakangi orang yang miskin di hadapan Allah. Saudaraku, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin secara rohani in the spirit yang harus kita miliki, saudaraku. Supaya apa? Saudaraku, kalau orang akan berbahagia karena sumber kebahagiaan sejati hanya, saudaraku, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita punya handphone, iPhone terbaru, Samsung terbaru, hanya bahagia 1 bulan. Saya pernah melihat satu TikTok dikatakan, kalau pengen bahagia hanya sebulan, saudaraku, punya rumah. Nah, rupanya perjalanan setiap hidup manusia dikatakan tadi adalah blessed and the poor, orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah. Setiap manusia, saudaraku, dihadapkan oleh 3 level yang seperti ini. Yang pertama adalah struggle, tantangan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau mengalami berbagai macam pencobaan. Kalau hari ini saudara dalam level ini, percayalah, ketika saudara ada di padang gurun, ketika saudara ada di struggle, saudara ada pada tantangan, percayalah, tidak lama, respon kita benar, doa kita benar, harapan kita benar, iman kita benar, kita akan masuk kepada level yang namanya sukses. Semua orang levelnya seperti ini rata-rata, yang normal, struggle, tantangan, problem, kesulitan. Tidak lama ketika dia sungguh-sungguh punya iman, dia masuk di satu level yang namanya sukses. Amin. Yang dicari semua orang. Tapi padahal saudaraku, ada banyak orang hanya berhenti kepada sukses. Makanya uangnya hanya digunakan untuk membahagiakan diri sendiri. Saudara dan saya diberkati, saudara dan saya sukses, ada tujuan ilahi. Bukan hanya untuk poya-poya, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saya tidak ngerti saudara dan saya sedang berada di mana hari ini. Kalau saudara pada posisi struggle, tenang, tidak lama saudara akan sukses. Beberapa minggu yang lalu saya kedatangan tamu dan ngajak makan bersama. Dan saya katakan dia ngalami mujizat percepatan, saudara. Dia berdoa hari Senin supaya ada mujizat. Hari itu hari Rabu. Hari Kamis itu ada kuasa percepatan dan ngalami mujizat. Jadi percayalah, struggle, masalah, kesulitan, tantangan, bla bla bla. Saudara fitnah, gosip dan semua yang saudara alami berada titik yang terendah. Dan saudara berkata, pendeta, banyak perkara memang banyak. Saudara alami seperti itu. Jangan khawatir. Next level. Ketika saudara beriman sungguh-sungguh, percaya sungguh. Mungkin saudara berkata, pendeta saya bangkrut, ekonomi saya amburadul. Don't worry, be happy. Bu, Pak. Karena sedikit lagi akan sukses. Sebentar lagi sukses menunggu di hadapan Anda. Amin, 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 amin. Jadi tepuk dada saudara, aku percaya kesuksesan ada di tangan saya. Makanya saudaraku, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya katakan, bukan sudah dekat, at hand, ada di tangan. Katakan sama-sama, kesuksesan ada di tangan. Kesembuhan ada di tangan. Mujizat ada di tangan. Pemulihan ada di tangan. Karena sukses sedang menanti saudara. Tulis di satu saudara, sukses sedang menanti saya.
Amin. Tepuk dada saudara. Sukses sedang menunggu saya. Amin, amin, amin. Atau sukses sedang OTW. Saudaraku, saya tadi janjian dengan Pak Emu. Jam 2 kita sama-sama kumpul untuk kita setting acara ibadah kita. Siap Bapak. Jam 2 tepat saya tunggu. Lewat sedikit akhirnya datang. Saudaraku, sukses sedang on TW. Jangan khawatir, jangan ya namanya nasib Pak Wahyu. Kita ini memang nasibnya sengsara, nasibnya gini. No. Tidak ada ya nasib. Sonde ada. Rencana Tuhan, bukan rencana kecelakaan. Tapi rencana diberkati Tuhan secara luar biasa. Sukses sedang OTW. Kalau saudara sedang berada di struggle, sedang pada tantangan, sedang pada kesulitan. Tetapi ketika berada di sukses, saudara dan saya jangan hanya berhenti. Karena saudaraku, tujuan Tuhan memberkati kita adalah ada tujuan ilahi yang sedang terjadi atas kita. Rencana Tuhan adalah, saya sering katakan, adalah master plan of prosperity. Setelah saudara sukses, seharusnya ada sukses, next levelnya adalah impact, membawa dampak. Ada banyak orang berhenti pada sukses, harus ada level yang selanjutnya adalah impact, dampak, membawa dampak. Saudaraku, coba lihat saudaraku ayat ini. Rencana Tuhan adalah rencana kemakmuran, ini good news. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Tulis di status saudara lagi, Tuhan merencanakan kelimpahan. Arti kata hidup di situ memiliki dua arti. Yang pertama, bios, kelimpahan secara jasmani. Tapi yang kedua, katanya adalah soe, kehidupan rohani atau kekal. Jadi keselamatan jasmani dan rohani. Dan arti kata kelimpahan dalam terjemahan asli, di situ slide-nya ditulis, yaitu perisos, kelimpahan. Kelimpahan sampai meluber dan tidak terukur. Menggambarkan seperti domba yang dibawa ke padang rumput yang hijau dan sangat lebat, tidak pernah kehabisan. More and more and more and more and more. Saudara-saudaraku, itu rencana Tuhan ketika Tuhan berkata, kata hidup di situ adalah saudara mengalami kelimpahan, perisos. Jadi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang hari ini sedang ikuti program ini, Tuhan itu punya saudara sampai meluber diberkati. Katakan sama-sama, meluber. Tulis di komentar saudara, Tuhan memberkati sampai meluber. Kalau saudara tuang air itu meluber, tumpah terus saudaraku, itu tumpah terus keluar, itu yang namanya berkat Tuhan. Ada lagu apa itu? Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Saudara, konteksnya bukan sungai yang sungai apa namanya irigasi, yang waktunya tidak pakai berhenti. Ya pendeta namanya orang hidup, kadang di bawah, kadang di atas, kadang miskin, kadang kaya. Kalau saya tidak mau, Alkitab berkata bahwa engkau bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Terus naik. Saya tidak terlalu setuju filosofi itu. Setiap saudara semakin diberkati. 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 Saya mempelajari jemaat yang kami gembalakan. Kalau mereka tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, mereka nabur. Saya ajak, ayo kita perlu 32 toilet. Mereka nabur. Kita perlu 15 wastafel. Semua saudara, Pak saya selesaikan. Saudaraku, mereka tidak kekurangan sedikit pun. Dan mereka, saudaraku, mereka tambah diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Nah pertanyaannya, apa tujuan Tuhan memberkati kita? Apakah hanya untuk membeli barang-barang yang brand?
Baju yang branded, kalau tidak branded tidak mau pakai. Tasnya yang branded. Sekarang hati-hati loh saudaraku. Istri-istri mulai dilihat yang tasnya yang mahal-mahal. Mulai dicek harta kekayaannya. Saudaraku, lepaskan berkat untuk pekerjaan Tuhan. Tujuan Tuhan yang pertama, Tuhan memberkati kita adalah supaya kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Fear God. Kata takut adalah yare-yare, gemetar atau merasakan akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ini takut yang negatif. Tetapi kata yang benar, kata takut adalah yirah. Artinya apa saudaraku? Takut karena hormat, kagum, dan terpesona. Berkat Tuhan yang kita terima dan memuliakan Tuhan, menaikkan pujian syukur serta mengasihi Dia lebih lagi. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, jadi apakah tujuan Tuhan memberkati kita? Supaya kita memiliki rasa takut ketika saudara diberkati, saudara dan sadar bahwa segala sesuatu sumbernya dari Tuhan. Dan akhirnya saudara dan saya memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya mendoakan, saya sebut beberapa orang di bulan-bulan ini. Maaf kata saudaraku, dan beberapa orang sudah saya ingatkan kembali. Rasanya dia punya sesuatu, dia punya jabatan, dia hebat. Tapi perkataannya begitu tinggi dan sombong. Ketika saya berdoa tidak tembus-tembus saudaraku. Saya tanya, wahai Tuhan. Padahal kalau doa kadang-kadang kita saudaraku belum amin sudah dijawab oleh Tuhan. Dan ada kalanya ketika perlu waktu. Tapi hari-hari ini saya mendoakan beberapa orang yang notabene maaf kata punya yang namanya kesombongan. Sulit untuk mengalami terobosan doa. Makanya sama-sama ayo kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada filosofi yang bagus, statement yang bagus. Mari kita merendahkan hidup kita sampai tidak ada orang yang bisa, tidak ada tempat untuk kita direndahkan lagi. Betul-betul di bawah. Alkitab berkata, barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Ketika saudara diberkati seharusnya berkata praise God. Saudaraku, saya sering mendoakan beberapa orang yang mulai alat berat yang baru, berkat yang baru, rumah yang baru dan semuanya. Alat-alat kontraktor eksavator dan sebagainya. Saya selalu bilang menggunakan tanah, ingat only by grace, ini hanya kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita tetap rendah hati, ini baru pintu maka dibukakan. Jadi saat ini saya mengingatkan, kalau saudara hari ini sedang diberkati, sedang sukses, seperti yang saya sampaikan saudaraku, tujuannya hanya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Saudara tahu tragedi kapal Titanic, saudaraku, di salah satu perkataan, semua sempurna, Tuhan pun tidak sanggup menggoncangkan. Saudaraku, ingat dalam firman Tuhan dalam Yeskiel, ketika Tuhan saudaraku, malaikat diciptakan. Ada kata 5 kata, aku hendak. Bicara masalah kesombongan. Dibuang ketika dia berdosa. Dia pengen menyamai Tuhan. Karena diciptakan dengan segala kesempurnaan. Saya hanya warning, mengingatkan saudara. Kalau hari ini sedang diberkati. Hari ini sedang berada di titik puncak dalam kelimpahan. Sadarlah, semua hanya anugerah Tuhan. Amin. Karena saya mendoakan orang saudaraku, orang yang pinter, hebat, pinter ngalamin terobosan. 1 tahun dia punya utang sekitar 2M. Dia datang, Pak, gimana caranya? Saya ajak untuk merendahkan diri. Oktober sampai Oktober diselesaikan oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya diberkati tujuannya untuk apa saudaraku? Supaya mengagungkan nama Tuhan. Tetapi yang kedua, ketika saudara dan saya diberkati, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Blessing others. Menjadi berkat bagi banyak orang. Keluaran 12:23. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau dengar apa? Akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan orang-orang yang mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima semua janji Tuhan. Jadi yang kedua, yang saya maksud dengan kata impact adalah diberkati untuk membawa dampak. Sahabat Kristus, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan kau sukses, aku akan berhasil dan sebagainya, bla 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 bla. Dan ingat kata dan di situ, engkau akan menjadi berkat. Semakin diberkati, semakin kaya, jangan kapoi, pelit. Semakin kaya, jangan semakin semakin tidak kenal Tuhan. Harus membawa dampak. Tanya Tuhan, Tuhan untuk apa aku diberkati berlimpah-limpah? Untuk care kepada orang lain yang membutuhkan. Saya bangga dengan jemaat yang kami layani. 17 tahun saya ada di kota ini. Ada orang yang sejak awal setia menabur untuk pekerjaan Tuhan dan untuk saya. Dan sampai sekarang tidak miskin-miskin, tambah kaya raya dan diberkati Tuhan. Jadi saudara diberkati bukan untuk poya-poya. Dinikmati boleh bersama dengan keluarga. Tapi untuk jadi berkat bagi orang lain. Lihat kanan kirimu mana pekerjaan Tuhan yang perlu ditolong. Lihat kanan kirimu mana pekerjaan Tuhan, mana orang yang susah yang perlu ditolong. Itulah impact. Dan yang ketiga, supaya kerajaan Allah diperluas. Mereka memberkati lebih banyak, kata 2 Korintus 8 ayat 5a, daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri dan mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi yang ketiga supaya kerajaan Allah diperluas di muka bumi. Saudaraku, sahabat Kristus. Jadi tujuan Tuhan memberkati kita bukan semata-mata saudara makmur. Yes, salah satunya. Tetapi ada next level yang kedua, saudara saya. Ada tujuan Tuhan. Yang pertama saudaraku, supaya saudara memuliakan nama Tuhan. Semua hanya anugerah. Yang kedua, supaya saudara menjadi berkat bagi semua orang. Bagi gereja Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya apa? Kerajaan Allah diperluas di muka bumi. Saya khotbah di Manokwari, saya perlu naik tiket pesawat. Saya melayani ke kampung-kampung, saya perlu pesawat. Naik pesawat. Saya melayani di Taiwan, perlu tiket pesawat. Kalau memberkati gereja lokal saudara. Menghadirkan hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang suara Tuhan. Saudaraku, kita terhindar dari kemiskinan. Kita terhindar dari kerakusan. Kita terhindar dari banyak hal. Karena saudara investasi yang kekal ketika saudara nabur buat kerajaan Allah. Amin. Saya bersyukur satu saat ada orang yang di Jakarta. Suaminya meninggal dan keluarga besarnya meninggal dengan satu dan kalau tidak dengan satu anaknya. Mereka bingung menyalurkan berkat Tuhan. Dia telepon cari kita lewat jemaat Tuhan pengurus kita. Saudaraku, Pak, kita bingung menyalurkan berkat Tuhan, yang lain sudah meninggal. Akhirnya satu gereja cabang terjadi hampir selesai finish. Oh iya betul, terjadi seperti itu. Pak Pendeta Hengki ikut menyaksikan kemurahan mereka. Kemurahan Tuhan yang terjadi atas mereka. Jadi saudaraku, jangan menunggu hancur-hancuran saudaraku. Saudara diberkati tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara menikmati kelimpahan. Orang lain mengalami kelimpahan. Kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi. Jadi tujuan Tuhan diberkati saudaraku. Supaya kita tidak tambah rakus. Only by grace. Oh terima kasih Tuhan, semuanya kasih karunia. Saya banyak kenal orang-orang yang kaya secara jasmani, keuangan. Tapi hanya sekian persen mereka yang ketika mereka kaya raya, mereka diberkati berlimpah-limpah. Tapi hidupnya membawa dampak, impact bagi orang sekitar, bagi pekerjaan Tuhan dan semuanya. Oleh karena itu saudaraku, mungkin harta kekayaan kita dimakan tidak akan habis sampai 7 turunan. Saya ngalami di Pulau Sumba, saya ngalami diberkati berlimpah-limpah. Oleh karena itu, kalau hari ini saudara diberkati, saya diberkati, semua pendeta yang diberkati. Ayo, kita bawa dampak. Nabur, selain dinikmati bersama dengan keluarga. Saudaraku nabur untuk pekerjaan Tuhan. Kerajaan Allah diperluas. Sehingga kita diberkati bukan mandek. Saudara tahu, kenapa disebut laut mati? Kalau saudara pergi ke Holy Land,
Karena saudaraku tidak ada aliran selanjutnya. Akhirnya menjadi garam yang sangat dahsyat, hampir berkali-kali lipat, dan tidak ada tumbuhan yang hidup, dan hanya berhenti di situ. Saya berdoa saudara diberkati, mengalir more, semakin diberkati dan semakin memuliakan Tuhan. Saya berdoa sebagai hamba Allah, hidup saudara semakin diberkati dan semakin mengerti rencana Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Saudaraku, pujian yang lama, tetapi saya akan berdoa supaya tangan-tangan saudara mendapatkan kasih karunia. Saudaraku, dulu awal ketika kami merintis jemaat, saudaraku, kehidupannya pas-pasan, ada yang kurang. Pengusaha-pengusaha tapi tak ajari, tak kasih contoh. Ayo nabur. Saudaraku, saya paling dulu menabur. KKR saya nabur, iuran apa saya nabur. Mereka ikut, saudaraku. Bahkan ada yang bilang, Pak, jangan nabur pendeta, nanti kami dikutuk Tuhan. Hukum tabur itu akan terjadi. Dan sampai hari ini mereka mengalami diberkati berlimpah-limpah. Bisnisnya sukses, tanahnya tambah banyak, tambah luas, dan mereka sehat walafiat. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup, Pak Pendeta Hengki. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Yes. Kemurahan-Mu. Bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu. Katakan sama-sama. Lebih dari hidup. Katakan, bawa lidahku memuji Engkau. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya tidak ngerti saudara pada posisi level di mana. Apakah sedang berada dalam struggle, dalam tantangan, kesulitan dalam keuangan, dalam ekonomi? Tapi dengar baik, berkat Tuhan sedang OTW atasmu. Dan saya percaya, dan saya melihat sudah banyak saksi orang-orang yang berada di struggle, kita mengandalkan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Dan diberkati berlimpah-limpah. Katakan sama-sama, sukses sedang ada di hadapanmu. Tapi saudaraku, itu pasti akan terjadi. Katakan, itu akan pasti terjadi. Tapi jangan berhenti di situ. Next level untuk membawa dampak bagi banyak orang. Seberapa banyak yang hari ini perlu diberkati berlimpah-limpah. Mungkin saudara berada, saya sudah berlimpah-limpah. Seberapa banyak saudara hidupmu diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat tanganmu, nanti pendeta ini akan berdoa. Baik yang saudara sedang dalam level, saudara sedang berada dalam struggle, tantangan, kesulitan, keuangan. Dan saudara percayalah Tuhan akan melakukan perkara besar. Tidak ada perkara yang mustahil. Yang kedua, saudara pasti akan sukses. Dan yang ketiga, ayo sama-sama, hidup ini bukan apa yang kita punya, tapi bagaimana dengan hidup kita didedikasikan dan membawa dampak. Angkat tangan dan saudara akan didoakan oleh pendeta Hengki. Dan saudara akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang setia di dalam segala keadaan kami, dalam setiap musim kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka sedang dihadapkan dengan tantangan-tantangan, masalah keuangan, masalah ekonomi, atau masalah kehidupan apapun, kami tetap percaya Engkau setia mendampingi mereka dan memproses mereka ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang siap diberkati Tuhan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak hari ini bagi mereka yang sudah diberkati berlimpah-limpah. Tuhan juga menolong mereka supaya jangan itu menjadi jerat bagi mereka, yang mereka terikat dengan harta kekayaan dan kemudian menjadi berbahaya bagi mereka. Tuhan menjadi nomor 2, tapi Tuhan tolong supaya lewat berkat yang Tuhan percayakan pada kami, kami mengerti bahwa kami perlu menjadi berkat bagi orang lain. Kami mengerti bahwa hidup kami perlu jadi dampak dengan berkat yang Kau percayakan kepada kami. Karena itu Roh Kudus menolong kami Tuhan, supaya kami tahu bahwa kami harus menjadi
orang-orang yang selalu menjadi berkat dimanapun Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya berkat tidak membuat kami menjadi sombong, berkat tidak membuat kami menjadi pelit, berkat menjadikan kami membuat kami menjauh dari Tuhan. Tapi kiranya justru kami terus melihat bahwa semua kemurahan dan kebaikan Tuhan yang itu semua terjadi dalam hidup kami. Karena itu kami terus memuliakan Tuhan dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya tangan-Mu yang kuat selalu membela kami, menuntun kami, menyertai kami, dan membuka pintu-pintu yang tertutup di hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati semuanya, salam, salam, salam.